Dan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita nggak bakalan masuk surga kecuali lewat jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kalau ada seorang tamu yang bakal datang, dan tamu itu aziz, tamu itu orang yang mulia, orang yang kita tunggu-tunggu, dan tamu itu datang membawa banyak hadiah buat kita, kira-kira bagaimana kita menyambutnya? Tapi kalau tamu yang mau datang suka ngerogotin, datang mau ngutang, kira-kira antum bukakan pintu, antum pura-pura tidur, Afwan bilang, abah lagi tidur, kasih tahu. Tapi kalau tamu itu mulia, antum akan persiapkan segalanya. Antum hanya butuh modal 1 juta, dia bawa 100 juta. Antum hanya butuh 10 juta untuk menyambut dia, dia bawa 1 miliar. Bagaimana kalau tamu ini datang membawa kebaikan dunia dan akhirat? Ahibati fillah, Ramadan akan tiba. Hari ini anak kajian 4 kali sampai kesel. Habis subuh jam 9, habis asar, dan sekarang. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini banyak yang belum siap-siap menyambut tamu itu. Bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan sama manusia. Dzaka syahrun yaghfalu anhu nas. Itu bulan yang dilalaikan, dilengahkan, ditinggalkan sama manusia. Baina Rajab wa Ramadan, yang posisinya kecepit dia. Di antara bulan Rajab, salah satu bulan haram, yang mana orang-orang jahiliyah menghormati bulan Rajab. Ketika datang Islam, tetap bulan Rajab itu bulan haram yang harus dihormati. Dan letaknya di antara bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diwajibkannya kita puasa. Akhirnya bulan Sya'ban ini orang gak siap-siap. Bahkan sebagian mempersiapkan menghadapi Ramadan untuk ente-entean berbuat dosa di bulan Sya'ban. Terakhir jamaah, insyaallah Ramadan ana sudah berhenti. Padahal seharusnya berhenti dia sejak bulan Rajab kemarin. Seharusnya dia membersihkan hati untuk menyambut bulan ini sejak bulan Rajab. Tapi sebagian kita lalai. Nah, antum sebutkan bulan-bulan Islam. Mana hadiahnya jemaah? Loh, ojo tola-tolean ini apa? Hat-hat fulus, yang ada fulus-fulus Nabi. Nah, sebutkan. Oh, yang dari pertama lah, dari awal. Syawal. Syawal itu nomor 10. Nah, sebelahnya
Yang pertama apa? Muharram. Habis gitu, wallahu a'lam. Nah, fadal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan apa? Syawal. Iyalah. Habis Syawal antum cuma hafal 10. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Masya Allah. Mana hadiah? Nanti antum minta sama panitia, sama yang ahibati billah. Kalau orang tidak hafal sama bulan-bulan Islam ini, gimana dia akan ingat dengan bulan Sya'ban? Insya Allah nanti kita akan puasa tanggal 11 Maret. Kasih apa? Jamaah, mari pak tepak jamaah. Masya Allah, ini baru anak kasihan tuh. Barakallahu fikum. Iya, di zaman Nabi SAW, sahabat itu hafal sama bulan-bulan Islam itu. Tapi mereka masih lalai dengan bulan Sya'ban. Menyambut Ramadan, kadangkala sudah datang Ramadan dia masih siap-siap. Gimana dengan orang yang nggak hafal? Dia tahu insya Allah kita akan puasa tanggal 11 Maret. Sejak kapan puasa bulan Maret? Puasa itu 1 Ramadan. Tapi karena manusia sudah meninggalkan bulan Islam, sibuk dengan bulan-bulan Masehi ini, akhirnya dia lebih nggak siap-siap lagi menghadapi Ramadan. Ahibati billah, persiapan tahun lalu seharusnya dievaluasi. Antum tahun lalu itu hari ini tanggal berapa? Malam 22 Sya'ban. Antum sirupnya udah beli belum? Ana tadi masuk hotel, di lift itu Masya Allah, di lift, di lobi semua iklan Ramadan. Iklan apa? Makan. Buffet sekian, sahur sekian, iftar sekian. Ya Allah, ini yang dipersiapkan oleh manusia. Urusan makan itu tidak perlu dipersiapkan, karena antum Ramadan nggak Ramadan tetap mangan. Loh iya, kenapa Ramadan kita sibuk dengan perut kita, padahal di bulan Ramadan itu kita menempa perut dan yang di bawah perut kita. Bagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam, anak manusia untuk dia. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'f. Subhanallah jemaah, Allah itu maha baik ya. Kita beramal 1 dilipat gandakan jadi 10. Jadi 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku kata Allah, dan aku yang akan kasih pahala. Jadi hitungan malaikat, tahu hitungan malaikat ketika berbuat baik dilipat gandakan jadi 10. Kalau puasa Allah yang tahu berapa pahala yang akan diberikan. Kenapa jamaah? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan makan, minum, syahwatnya karena aku. Aibati fillah, ibadah puasa kelihatan sama orang. Apa enggak? Kelihatan. Antum tahu orang puasa sama tidak dari mana? Bibirnya kering Ustaz, lemes. Ini puasa berarti. Enggak ada jemaah. Ibadah puasa itu enggak kelihatan. Kalau sholat kelihatan, fulan lagi ngapain? Oh sholli. Itu.
Dia berdiri, ruku, sujud, berdiri lagi, oh dia sedang sholat. Orang sedekah kelihatan. Apa yang dia lakukan? Dia mengeluarkan fulus, dia berikan. Orang umroh apalagi. Orang haji tambah kelihatan lagi. Illa siyam, puasa nggak kelihatan jemaah. Antum mau ngaku puasa boleh. Antum puasa, insya Allah. Kita nggak bisa mengatakan fulan puasa atau tidak. Kita masuk ke kamar kita, tidak ada manusia pun yang melihat kita. Boleh jadi kita makan di kamar nggak ada orang tahu, tapi kita nggak makan, kita nggak minum. Istri kita lewat jam 1 siang, baru keluar dari kamar mandi, lewat, astagfirullah, 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 baca Quran gitu. Bojomu halal. Enggak. Syahwatku aku tinggalkan sekarang karena Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berikan pahala khusus buat orang yang puasa ini. Lisaimi farhatan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan, punya dua kesenangan, dua kegembiraan. Kegembiraan tatkala dia berbuka, dia dikasih taufik sama Allah bisa menjaga syahwatnya dari fajar terbit sampai matahari tenggelam. Karena Allah Azza wa Jalla. Dia gembira jemaah. Dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah, maka semuanya hendaklah memikirkan apa yang hendak dia persiapkan untuk Ramadan yang tinggal 7 malam kira-kira 7 hari. Oh iya Ustaz, pagar rumah itu belum dicat gitu. Kayaknya anak mau ngecat pagar. Antum lihat jamaah, orang ini mau Ramadan ngecat rumahnya. Oh iya Ustaz, menyambut Ramadan harus indah. Bukan, yang indah itu hatimu. Apa gunanya rumahmu indah, dihiasi dengan tulisan-tulisan selamat bulan Ramadan, tahu-tahu di bawahnya iklannya sirup, iklannya kurma. Jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik sepanjang tahun. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menambah volume ibadah kita, semangat kita di waktu-waktu yang mulia, salah satunya Ramadan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, if'alul khaira dahrakum, kalian berbuat baiklah sepanjang tahun kalian. Ana pernah ketemu sama orang di Medina. Dia sholat enggak jam. Waktu Ramadan puasa. Di malam 10 hari terakhir dia umroh. Setelah itu Syawal udah enggak sholat lagi, enggak puasa lagi. Dia berpikir cukup Ustaz. Kan kata Nabi SAW, wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya itu penghapusan dosa. Selesai sudah, ana sudah nol. Allahu Akbar. Wal umratu ilal umrati, dari satu umrah ke umrah selanjutnya itu penghapusan dosa. Idza jutunibatil kabair, kalau dosa-dosa besar ditinggalkan. Maka berbuat baik itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, if'alul khaira dahrakum, sepanjang tahun berbuat baik. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillah, tapi engkau berusaha untuk mencari rahmat Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu yang di situ Allah berikan rahmatnya. Ada salah satunya seperti bulan Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Ada waktu-waktu yang di situ banyak rahmat yang Allah berikan. Wasallallahu an yastura auratikum,
Kalian minta sama Allah agar Allah menutupin kekurangan-kekurangan kalian. Ahibati fillah, ana bisa ceramah di depan antum. Antum bisa duduk bersamaan bersama saudara-saudara antum. Itu karena Allah menutupi kekurangan dan kesalahan kita. Kalau orang di sebelah antum tahu sama dosa-dosa antum, nggak bakal duduk sama. Ini semua sudah saling kenal dengan yang di sebelahnya. Antum datang ke rumah Allah, kumpul, tapi kayak sendirian. Baik, sekarang sebelum dilanjutkan kajian, antum kenalan dulu sama yang di kanan dan di kiri antum, tanya dari mana, kerjaannya apa, siapa namanya, baru kita lanjut. Nah, emak-emak juga tanya ya, kenalan dulu. Bentar lagi anak akan tanya ya, anak akan tunjuk orang, anak akan pastikan dia kenal nggak sama yang di sebelah. Jemaah, kita itu saudara. Tak kenal maka tak sayang. Nah, sudah, jangan panjang-panjang. Nggak kajian-kajian kita kalau untuk kenalan panjang-panjang. Nah, ana mau tunjuk, ayah, antum. Iya. Yang sama di kanan kenal? Belum kan? Astagfirullah, kenalan dulu. Kenalan tuh kanan kiri jemaah. Udah kenal? Siapa namanya? Siapa? Ibnu Abbas. Ada sahabat Nabi sih. Baik, dari mana? Gedung cuek. Baik, kerjanya apa? Lo tanya antum, mungkin kerjaannya sama. Pulang dari sini jadi teman bisnis. Wallahi sahih jamaah, antum tambah saudara di sini. Baik, ahibati fillah. Setiap antum datang ke rumah Allah, tebarkan salam. Ketemu sama sahib tadi belum salaman sama dia, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, kaif halak? Dari mana antum? Kadangkala kita ini pulang sendirian, datang sendirian, pulang sendirian. Sampai ada cerita seorang teman di Surabaya. Dia cerita, Ustaz, awal anak datang kajian Ustaz di Masjid Mujahidin. Anak sama istri anak, Ustaz. Istri anak di tempatnya perempuan, anak di tempatnya yang laki. Anaknya siapa itu? Mana bapaknya ini? Nah, ahibati billah. Dia ini ngomong, Ustaz, anak itu WA sama istri anak. Anak tanya, ada yang nyapa anti? Kata dia, nggak ada. Sama. Di tengah lautan manusia, dia sendirian. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada diri dia sendiri. Umat Islam ini dengan berbagai macam ormasnya, dengan berbagai macam madhabnya, selama mereka muslim maka mereka dulu. Tapi ketika antum tidak mau kenal sama dia, ada kebencian. Umpamanya disuruh merapatkan ya, rapatkan barisannya. Tahu-tahu lututnya nyentuh lutut yang di sebelahnya. Sopoy, dulurmu jangan. Iki dulurmu. Tapi karena kita nggak kenalan dari awal ini itu, akhirnya kita menjadi berat. Maka tolong jaga persaudaraan itu. Ahibati fillah.
Ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Antum, berapa kali Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu? Yaitu banyak. Pertanyaannya berapa kali? Antum pernah hatam Quran nggak? Hatam lah. Iya. Ketemu nggak ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu? Ketemu kan? Kira-kira berapa kali Allah panggil? 10 lebih. Yo cek lebih ini. Nah, yang di sebelahnya 15-an. Sik titik 15. 89 kali. 89 kali. Mana hadiahnya? Fadhal. Alhamdulillah banyak fulus di belakang ya. Selama masih ada nak ambil. 89 kali ya. Bayangin ya. Quran itu terdiri dari 30 juz. Jadi kalau 89 dibagi 30 jadinya berapa? 3 kira-kira. Setiap kalau antum one day one juz, tiap hari ketemu insya Allah. Ya ayyuhalladzina, panggil lagi aku sama Allah. Karena kita sering lupa insya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Banyak orang gembira dengan Ramadan karena apa? Alhamdulillah Ustaz. Wallahi Ramadan itu rezeki tambah banyak. Hanya urusan dunia. Allah Azza wa Jalla memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan buat kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jamaah, sekarang kita ini puasa kita sekarang ini Masya Allah sudah ringan dibandingkan dengan puasa para sahabat Nabi di awal diwajibkannya puasa. Puasa Ramadan itu wajib tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Makanya ketika perang Badar itu Ramadan pertama yang diwajibkan para sahabat berpuasa. Dulu orang itu boleh makan dan minum selama belum tidur. Kalau tidur udah nggak boleh makan dan minum. Nggak ada sahur jemaah. Selama engkau nggak tidur kau boleh makan minum. Tapi tidur sudah selesai. Kemudian dulu di malam hari nggak boleh menghubungin istri. Berarti 30 hari atau 29 hari la siang wala malam. Kira-kira gimana antum jemaah? Sana anak tidur di masjid. Ya wes. Sahih jemaah. Kemudian Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Boleh dihalalkan. Yang awalnya diharamkan kemudian dihalalkan. Jadi kita ini sudah sangat mudah sekali ibadah puasa kita. Dianjurkan mensegerakan berbuka, dianjurkan menakhirkan sahur, dianjurkan. Tapi boleh kalau antum mau puasa wisol. Puasa wisol itu nyambung puasanya jemaah. Nabi SAW pernah di akhir Ramadan itu ya di 27, 28, 29 kira-kira atau 28, 29 beliau puasa wisol, nggak sahur, nggak berbuka. Hari kedua, hari ketiga ternyata mata hilal terbit, artinya masuk ke bulan Syawal. Sahabat Nabi itu mau ikut Rasul SAW. Nabi melarang, tapi mereka maksa. Engkau puasa ya Rasulullah, masa kami nggak boleh ikut engkau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man kana muwasilan falyuwasil ila sahar. Barang siapa yang mau puasa wisol, maka hendaklah puasa sampai sahur saja.
Jadi puasanya berapa jam? 8 jam. Loh, kok 8 jam sih? Berapa jam? 24 jam kira-kira. Iya. Dia waktu sahur anggap 23 jam. Sahur, makan, lanjut lagi. Tapi tetap yang lebih baik mensegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Tapi ada orang yang ingin, nggak apa-apa kata Nabi SAW, diperbolehkan, tapi sampai waktu sahur saja. Ahibati fillah, kita tahu puasa ini rukun Islam. Masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat-masyarakat yang tidak puasa. Apa yang antum lakukan? Yes, nafsi-nafsi saja. Terserah dia. La. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa in lam yastati, yang bisa merubah dengan tangan ini biasanya yang punya kuasa. Seorang ayah di rumahnya, dia punya kuasa atas anaknya. Anaknya nggak sholat, dia boleh pukul anaknya. Tapi anaknya tonggo, ojo digebuki. Anak melihat anak tetangga Ustaz nggak sholat Ustaz, anak pukul Ustaz. Dosa. Loh, katanya merubah kemungkaran dengan tangan, iya. Tapi yang antum punya kuasa. Istrinya tetangga nggak pakai jilbab, antum datengin. Tak gerpas ya. Pas gerpasan nih bojone tonggo. Dengan lisan, yang tidak mampu dengan tangannya karena dia tidak punya kuasa, maka dengan lisannya. Antum sebagai bos di perusahaan, mungkin antum mampu. Tapi yang tidak mampu dengan lisannya. Dengan hikmah, dengan kata-kata yang baik, sampaikan kepada mereka. Kalau nggak mampu, kayaknya kalau anak ngasih tahu akan terjadi keributan. Fabi qalbi, dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman, itu iman yang paling rendah. Ketika kita tahu bahwasanya ini rukun Islam, antum jangan nunggu ustadz menyampaikan. Anak kan bukan ustadz. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kau sampaikan. Yang engkau nggak punya ilmunya jangan. Tapi kalau bicara sholat, puasa, ini nggak boleh muslim nggak tahu dengan hukumnya, itu nggak boleh. Kita perlu mengingatkan jemaah. Allah kesian jemaah. Warung-warung ditutup di awal Ramadan. Boleh nggak siang hari buka warung di Ramadan jemaah? Boleh. Antum boleh nggak makan di siang hari? Boleh kalau antum sakit atau haid. Tapi bapak-bapak nggak ada yang haid. Karena kalau warung itu ditutup pakai kain putih jemaah ya, Masya Allah. Antum kalau lihat ke bawah ini, boleh nggak kita husnudzon? Kayaknya semua sedang haid ini sih. Kalau laki-laki nggak bisa kita husnudzon. Kadang kala keker-keker ya, Masya Allah. Maka tolong kita bersama-sama. Tugas ini bukan hanya tugas ustadz. Semua dalam kemampuannya, dengan ilmu yang dia miliki, tapi dengan hikmah. Ingat, dengan hikmah, dengan bijak. Jangan sampai antum mengingkari kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ahibati fillah, apabila masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Apa nggak seneng antum? Dan kita bisa melihat ya, keburukan di bulan Ramadan itu berkurang. Tempat-tempat karaoke, tempat-tempat maksiat jemaah, itu subhanallah berkurang. Bahkan wanita-wanita yang mungkin biasa membuka auratnya di bulan Ramadan, dia tutup dirinya. Alhamdulillah, masih banyak kebaikan di negeri ini jemaah. Maka bagaimana kita memperbanyak kebaikan itu?
Ahibati fillah, maka sambutlah Ramadan yang pertama dengan doa. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan hamba ke bulan Ramadan. Doa itu diucapkan karena orang ingin sesuatu. Tapi kalau orang yang tidak menginginkan kehadiran Ramadan, gimana dia mau doa? Dia ngelihat Ramadan, aduh, Ramadan meneng, Allah. Ya apa ini, kata dia, cuma karena kewajiban. Antum nggak akan berdoa. Bahkan kalau bisa, ya Allah, mudah-mudahan Sya'bannya ini 30 hari, ya Allah, supaya lebih lambat masuk bulan Ramadan. Tapi ketika antum ingin Ramadan, ya Allah, mudah-mudahan, ya Allah, Sya'ban 29 hari supaya kita cepat puasa. Ada keinginan. Doanya bisa pakai bahasa Indonesia. Dan kita tahu doa ini ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ketika di awal Ramadan nanti ada doa lagi, antum baca apa? Karena seorang hamba itu harus membalut langkah dia dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ibadah. Antum masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, naik kendaraan baca doa, masuk rumah baca doa, makan baca doa, selesai makan baca doa, mau tidur baca doa, masuk toilet baca doa, keluar baca doa, bangun tidur baca doa, masuk pasar baca doa, menghubungin istri pun baca doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Apa doa yang antum panjatkan untuk Ramadan ini? Ada sebuah asar yang mungkin kita pernah dengar, ya. Doa ini berbunyi, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li. Ya Allah, selamatkan aku untuk Ramadan, supaya dikasih sehat, ya Allah, ya, dikasih kekuatan iman sampai ke bulan Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan selamatkan Ramadan untukku, jangan sampai ada masalah di sana. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah dari aku, ya Allah, Ramadan itu. Ini doa nggak apa-apa dibaca, walaupun tidak sahih dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena bab doa ini babnya luas. Antum mau minta apa saja. Maka kadang-kadang kita dengar ada orang doa, ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan, berikan afiah, kesehatan di tubuhku, bantu aku untuk qiyamul lail, bantu aku, ya Allah, untuk puasa di siang harinya, bantu aku, ya Allah, untuk sedekah, bantu aku untuk iktikaf, bantu aku untuk umroh. Ada banyak yang dia inginkan. Intinya antum perbanyak baca doa. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memohon kalau dia minta sama aku. Jadi ada orang yang mengatakan, antum kenapa nggak doa? Allah kan sudah tahu dengan kebutuhanku. Allah mengatakan idza da'an, kalau dia minta sama aku, maka tunjukkan kepada Allah, aku butuh dengan bantuanmu, ya Allah. A'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah, orang yang paling bodoh, orang yang tidak bisa berdoa. Maka tolong antum perbanyak doa menyambut bulan Ramadan. Allah berjanji mengabulkan doa-doa kita. Minta kepada Allah agar kita dibantu. Yang kedua, bersyukur, jemaah. Bersyukur, bergembira kalau nanti datang bulan Ramadan.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak." Syahrun mubarak. Kita sering mendengar syahrun karim, Ramadan karim. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutnya syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Apa berkahnya? Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah wajibkan kalian puasa di bulan Ramadan. Bayangin ya, 12 bulan yang tadi disebutkan, dari bulan Muharram sampai ke bulan Dzul Hijjah, Allah pilih Ramadan untuk rukun Islam. Tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Allahu Akbar. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, setan-setan yang bandel itu dibelenggu. Artinya antum dikondisikan sama Allah di seluruh dunia, dimanapun antum berada, antum merasakan itu. Orang kadang-kala di karantina supaya dia bisa fokus beribadah. Ini enggak. Antum mau dimanapun, antum mau ada di Jayapura, antum mau ada di New York, antum mau ada di Moskow, antum mau ada di Mekah, antum mau ada di Australia, di semua tempat itu sejatinya merasakan setan-setan dibelenggu. Subhanallah jemaah. Itu sebagai berkah yang Allah berikan. Fihi lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu Allah menyediakan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Yang Allah haramkan dari kebaikan malam ini, dia nggak dapat tuh Lailatul Qadar, maka ini orang yang terhalang dari kebaikan. Masa nggak bisa? Dalam setahun itu berapa hari? Berapa hari? 365. Gimana ngitungnya? Satu bulan? Cuma kita ini bicara bulan-bulan Islam. 354. Beda 11 hari kira-kira antara bulan Hijriah dan bulan Syamsiah. Kalau dilihat dari 354 hari ada satu malam, dan Allah sudah perkecil supaya nggak repot mencarinya. Kalau antum disuruh mencari satu malam itu dalam satu tahun, kerepotan kita. Kita nggak tahu, mamanya kita cari di bulan Muharram, bulan Muharram belum tentu, bulan Safar belum tentu, Rabiul Awal belum tentu. Allah perkecil di bulan Ramadan. Nabi alaihi salatu wasallam pernah iktikaf mencari Lailatul Qadar di 10 malam pertama. Beliau iktikaf karena belum dikasih tahu sama Allah. Di sini disebutkan di bulan Ramadan. Akhirnya Nabi SAW mencari bersama sahabatnya 10 malam pertama, nggak ada. 10 malam kedua, nggak ada. Sahabat sudah mulai bubar nih, mereka pada pulang. 20 hari iktikafnya mah. Lalu dikasih tahu ternyata Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Man kana mu'takifan falya'takif fil ashril awakhir. Barang siapa yang mau iktikaf, silahkan iktikaf di 10 hari terakhir. Apa nggak seneng antum? Puluhan tahun berbuat dosa, kemudian Allah sediakan satu malam yang lebih baik daripada umur antum semuanya. Yang umurnya 70 tahun sekarang, kalau engkau dapat Lailatul Qadar, itu lebih baik dari umurmu semua. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar sudah Allah sediakan.
tapi dia nggak punya perencanaan. Maka tolong yang harus kita lakukan sekarang, merencanakan. Setelah antum gembira, antum persiapkan. Insyaallah Ustaz, ana sudah paham mau ngapain nanti. Yang pertama, ana akan berdoa di waktu-waktu mustajab, minta sama Allah supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Semakin mendekat, matahari tenggelam semakin mendekat terus. Kita azan dulu jemaah. Nah, baik, bismillah, kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ahibati fillah, kita perlu berdoa, kemudian kita menyusun rencana akan puasa full Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana yasumu Sya'ban kullahu. Beliau puasa bulan Sya'ban full semuanya. Tapi di riwayat Aisyah dikatakan kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau puasa Sya'ban kecuali sedikit yang beliau enggak puasa. Jadi rencana puasa di bulan Ramadan, semua amalan di bulan Ramadan sudah dikerjakan di bulan Sya'ban sebagai bentuk latihan kita. Di surga itu ada satu pintu namanya Babur Rayyan. Banyak yang menjelaskan tentang Babur Rayyan itu di bulan Ramadan. Padahal sejatinya Babur Rayyan itu untuk orang yang rajin puasa, bukan hanya Ramadan, tapi rajin puasa sunnah. Jadi kalau bicara ada pintu surga yang bernama Ar-Rayyan hanya untuk yang puasa Ramadan saja, ya semua orang masuk lewat sana. Yang dipanggil orang-orang yang banyak berpuasa. Dan kita tahu jemaah, puasa ini memiliki fadilah yang banyak sekali. Orang jadi tidak pemarah ketika dia puasa. Dia menahan syahwatnya, menahan emosinya. Hatinya jadi lebih lembut. Tombo hati itu salah satunya adalah yang nggak banyak makan dengan berpuasa. Rencanakan untuk menghatamkan Al-Quran. Mulai hari ini sudah mulai dibaca Quran. Kita punya waktu berapa hari? 7 hari. Sebagian salafus saleh itu tiap 7 malam menghatamkan Al-Quran. Kalau masuk Ramadan tiap 3 malam. Mampu nggak jemaah? Sehari kita baca 3 juz. Mampu nggak? Yang kalau kita baca Quran ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha. Barang siapa yang membaca 1 huruf itu dapat 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Yang membaca alif lam mim dapat berapa? 30 kebaikan. Kalau dapat 30.000, kira-kira baca nggak kita jemaah?
Orang digaji 100.000, kerja dari pagi jam 7 sampai jam 3, dilakoni di bawah terik matahari, meninggalkan keluarganya. Tapi kalau urusan akhirat ini butuh iman. Kenapa sih mereka mampu, orang-orang terdahulu itu hatam Quran? Sampai Imam Syafi'i disebutkan hatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. Ya oh, anak sebulan belum tentu bisa. Kalau bicara waktu sama, Imam Syafi'i punya waktu dulu 24 jam, sama dengan kita. Tidak ada pengurangan waktu. Tapi yang ada keberkahan waktu. Maka antum punya proyek mulai hari ini sudah. Ana insyaallah mau baca Quran. Salat malam antum baca Quran. Enggak hafal Quran, pegang mushaf. Baca sudah. Jadi rencanakan menghatamkan Al-Quran sebelum masuk Ramadan. Tentunya ketika antum punya proyek menghatamkan Al-Quran, ada banyak kesenangan yang ditinggalkan. Jadi memang salah satu cara kita untuk menguatkan jantung kita, itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Main bola boleh nggak? Boleh. Kalau main bola sehari 2 kali, ya kayaknya berlebihan. Antum kurangi. Ya insya Allah anak main bola mungkin sepekan sekali. Orang membuka grup WA, boleh apa enggak? Boleh, selama isinya baik. Tapi kalau kerjaan antum 2 jam buka grup, ketawa-ketawa sendiri, sekarang dikurangi. Ganti baca Quran. Subhanallah, sekarang semua orang punya handphone, dan di handphonenya ada aplikasi Quran, dan di handphonenya ada terjemahan Al-Quran, dan di handphonenya ada suara Al-Quran dibacakan. Kurang apa sekarang antum? Antum malas baca, capek baca, dengerin. Antum malas berwudu, karena kalau pegang mushaf menurut jumhur ulama harus dalam kondisi suci. Antum malas, ya udah pegang handphone, nggak harus berwudu antum. Tapi direncanakan jamaah. Mulai hari ini, jangan nunggu besok antum. Malam ini antum pulang, ngomong sama istrinya, kasih tahu istrinya, insya Allah ya, sebelum Ramadan kita hatam Quran. Mungkin apa enggak? Berat kayaknya. Ramadan ini tidak hatam apa meneng. Sya'ban gari pitung dino aja. Itu dari awal kita ini memang sudah nggak semangat. Ketika orang sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh di jalan kami, meniti jalan kami, pasti kata Allah kami tunjukin jalan-jalan kebenaran itu. Jadi semangat beramal. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Sudah baca Quran. Baca Quran sama artinya. Antum kadangkala kalau baca Quran tanpa arti itu capek. Yang ada kapan selesai. Duh, kok tak mari ki. Lihat lagi, pusing suwi ternyata. Karena antum tidak menikmati. Tapi kalau antum baca sama artinya, baca di surat Al-Baqarah, cerita tentang Al-Baqarah. Nah, antum sudah tanya tadi. Antum, cerita Al-Baqarah antum pernah baca nggak di Quran? Sedikit, memang sedikit ceritanya, nggak banyak. Cuma kita Al-Baqarah itu apa? Antum baca Al-Baqarah, apa sih ceritanya sapi betina itu apa? Padahal antum hatam tiap Ramadan umpama. Tapi antum nggak pernah tahu. Maka tolong mulai saat ini baca sama artinya. Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati
waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, Quran ini kitab yang penuh dengan berkah yang kami turunkan kepadamu. Untuk apa? Untuk ditadabburi. Jadi jangan hanya mengejar target hatam. Target itu ada, tapi kita punya target juga mengetahui apa sih keinginan Allah dari aku. Jangan. Komat. Lanjut apa komat? Baik, kita lanjutkan dulu jemaah. Tadi ada pertanyaan, berapa kali Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu? Nggak tahu. Tahu 89 kali dari mana? Gokil. 89 kali. Jadi dia tahu itu cuma angka loh. Nggak penting tahu jumlahnya, yang penting tahu panggilannya. Contoh nih, kenapa banyak masyarakat masih melakukan riba? Padahal dia baca Quran, hatam sampean Al-Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, tiap bulan hatam. Loh, riba ini yang bank keliling kadangkala, yang bank konvensional dengan ribanya itu orang merasa nggak ada masalah. Maka dikatakan kam min talin lil Al-Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran sedangkan Quran yang dia baca melaknat dia, memaki dia. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil yang beriman. Itu di surat Al-Baqarah. Artinya antum belum hatam Al-Baqarah dapat panggilan. Karena ada orang yang Masya Allah jemaah, ketika Ramadan tidak pernah lewat Al-Baqarah. Al-Baqarah, ya Allah Ustaz, banyak kerjaan ini itu. Dia udah dapat tuh panggilan itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba kalau beriman. Kalau nggak beriman ya lanjutkan. Itu buat yang beriman. Maka gimana banyak orang baca tapi dia ngelakoni yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Karena tadi dia tidak mentadabburi. Maka tolong antum punya rencana menghatamkan Al-Quran dan membaca artinya. Kemudian antum juga punya niat untuk memberi berbuka orang yang puasa. Dari saat ini punya kelebihan rezeki, tabung. Baik antum taruh di masjid atau antum minta sama istri, Dek, ini uang tiap hari kita nabung 20.000 buat buka puasa. Buat siapa? Ya buat tetangga-tetangga. Masa antum buka puasa berikan kepada tetangga-tetangga. Kemudian zikrullah, antum rencanakan untuk memperbanyak zikir. Karena ketika semua puasa pahalanya beda-beda. Nabi SAW ditanya, ayyus saimina khair, orang puasa yang seperti apa yang paling baik? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikron, yang paling banyak zikirnya. Zikir pagi jangan ditinggalkan. Antum kalau bisa mulai saat ini bicara zikir ini, kalau bisa habis subuh nggak pulang, iktikaf di masjid sampai matahari terbit. Dan kita tahu pahalanya apa jemaah. Antum mengingat Allah Azza wa Jalla seperti haji. Antum nggak berangkat haji, selesai antum zikir dari Masjid Al-Ikhlas, pulang ganti topi putih. Loh apa? Terus mari haji. Haji di Masjid Al-Ikhlas. Enggak, itu pahalanya. Tapi antum yang belum haji tetap wajib haji, berangkat. Itu pahala duduk berzikir di rumah Allah Azza wa Jalla. Niatkan untuk istighfar mulai hari ini. Rasulullah SAW dalam sehari beliau memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla berapa kali? Lebih 70.
Sekali duduk 100 kali. Sekali duduk. Duduk beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu sahabat ngitung, Nabi baca 100 kali. Kita berapa kali? Maka tolong antum niatkan mulai besok habis sholat duha duduk istighfar. Hitung jam. Tolong dihitung. Kenapa harus dihitung? Karena Nabi menganjurkan 100 kali. Kalau antum nggak ngitung 30 sudah, ya Allah kayaknya sudah banyak tadi. Pindah zikirnya antum. Tapi ketika antum ngitung tahu, ya Allah kok tidak mari-mari. Iya. Kita perlu menghitung. Jadi ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad, ada jumlahnya. Setelah 100 kali nggak perlu dihitung. Nggak apa-apa. Kemudian ahibati fillah, niatkan dari sekarang nih untuk mencari Lailatul Qadar. Antum sambut sudah. Yang mau cuti sekarang. Orang mau mudik itu persiapan tiketnya dari 3 bulan kadang-kadang. Dia sudah persiapkan, dia mau beli tiket. Antum nih mau beli tiket Lailatul Qadar. Antum siapkan. Yang bekerja, saat anak ini kerja sama orang, antum bisa cuti? Nggak bisa, ya sudah. Kadang-kala orang-orang di 10 malam terakhir itu jamaah rame pasar jamaah. Antum kalau melihat itu, yang mau belanja buat persiapan Idul Fitri, tolong sebelum Ramadan antum belanja. Antum bilang sama istri antum anti mau beli kue, mau beli baju baru, mau beli apa, sekarang beli. Anak antarkan. Masuk Ramadan, apalagi 10 hari terakhir, nggak ada ceritanya. Kalau kita tidak mempersiapkan, tahu-tahu nanti 10 hari terakhir istri ngomong, bang, ya apa bang, bajunya fulana belum ada anak kita. Nanti dia nangis ini itu, akhirnya kita tidak maksimal. Ahibati fillah, terakhir. Ada doa yang dibaca Nabi SAW kalau melihat hilal, melihat bulan sabit. Jadi kalau bicara doa melihat bulan sabit, doa ini berapa kali dibaca dalam setahun? 12 kali. Nah, pertanyaannya siapa yang hafal doanya? Jemaah. Nah, semua pura-pura astagfirullah, astagfirullah. Takut ditunjuk. Nah, loh jamaah, kita mau masuk Ramadan. Ini doa bukan hanya untuk Ramadan. Masuk bulan Sya'ban Nabi baca doa itu. Masuk bulan Rajab Nabi baca doa itu. Masuk bulan Syawal baca doa itu. Biasanya kita ngelihat ya malam 2, malam 3 kelihatan tuh hilalnya. Biasanya kok malam pertama itu mungkin agak sulit dilihat karena masih kecil sekali hilal. Nah, siapa yang hafal doanya? Masya Allah. Allahumma ahillahu nggak apa-apa, nyontek nggak apa-apa, baca bil yumni wal iman wa rabbukallah. Masya Allah, harus sudah hafal kan? Berapa kali baca doa itu? Oh Masya Allah, barakallah. Mana hadiahnya? Oh 100 jemaah. Oh itu 5. Masya Allah. Masya Allah. Bagi-bagi sama teman-teman antum yang di kanan kiri tadi. Ahibati billah tuh. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, jadikan bulan ini yang datang kepada kami bulan yang penuh dengan bil yumni wal iman atau bil amni wal iman, penuh dengan keamanan, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan keimanan. Wassalamati wal Islam, bulan yang penuh dengan keselamatan dan nilai-nilai Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Bayangin, itu Nabi baca itu. Maka tolong antum hafalkan, nggak apa-apa nyontek. Kenapa anda terima beliau nyontek? Karena doanya memang nggak harus di luar kepala. Antum pas nanti ngelihat hilal, buka handphonenya. Apa tunggu? Oh, dapat. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam
Rabbi wa Rabbukallah. Jamaah, itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu.